Halo guys, jumpa lagi dengan saya di Star High Video. Kali ini saya akan unboxing dan review Vivo V27 yang saya beli baru dengan harga 5,2 juta di e-commerce Tokopedia. Dan ini adalah kondisinya. Di sini ada tulisan Vivo V27 5G, ini kosong. Dan ini ada spesifikasi singkatnya. Bisa kita lihat penyimpanannya 8+8 per 256 GB. Yang pertama kita dapatkan di sini ada HP-nya ya, pastinya yang masih segelan. Dan di sini ada kode email ya. Dan di sini selanjutnya terdapat softcase ya yang lembut ya guys, bukan yang hardcase. Jadi softcase namanya. Yoi. Dan bening. Oke, di sini juga ada kartu garansi dan ada buku manualnya. Kok ini kelipet ya? Mencurigakan. Dan di sini juga terdapat juga charger fast-nya 80 watt. Dan di sini juga ada kabel chargernya ya guys. Masih dapat kepala charger dan kabel charger. Di sini ada konektor pin ejector. Oke, mari kita bahas HP-nya. Kebetulan saya mengambil warna hitam dan ini terlihat elegan ya guys. Apalagi sudah dibekali dengan layar Edge ya guys. Yang melengkung di bagian depan dan belakangnya dan terlihat ramping ini. Memiliki warna doff di bagian belakangnya yang ada keset-kesetnya. Di sini terlihat untuk framenya mengkilat ya. Oke, kita lanjut ke bagian bawahnya. Di sini terdapat single speaker dan di sini ada USB Type-C yang sudah mendukung fast charging dan ada mikrofon dan ada dual nano SIM. Oke, lanjut ke bagian kirinya. Ini tidak ada apa-apa ya. Di Vivo V27 ini kosong melompong. Di bagian atasnya di sini ada tulisan profesional portrait dan juga ada mikrofon. Di bagian kanannya terdapat volume up and down disertai dengan tombol power. Oke, mari kita tes keamanan Vivo V27 dan ini kebetulan sudah mendukung fingerprint under display yang berada di depan dan ini adalah kecepatan dari fingerprintnya ya. Dan kalau kita angkat akan itu dan di sini juga ada keamanan wajahnya dan terbilang cukup cepat ya ini untuk keamanan wajahnya yang kita uji keamanan kedua itu. Oke, lanjut ke kontrol panelnya dan berikut ini adalah kontrol panel dari Vivo V27. Apabila kontrol panel ini masih ada yang kurang, bisa kita edit ya. Dan ini adalah caranya, tinggal ditekan itu dan kita pencet apa aja yang ingin kita tambahkan, tinggal ditekan dan geser ke atas ya. Kalau udah cukup, tinggal kita selesaikan saja. Oke, tinggal dipencet dan digeser. Kalau udah cukup, oke, kita keluarkan, maka akan tertambah. Dan berikut ini adalah spesifikasinya. Di sini Dimensity 7200, Android-nya 13 dan penyimpanannya 8+8 yang kebetulan untuk RAM dinamis ya. Jadi diambil dari memori internal. Oke, kita lanjut uji refresh rate dari Vivo V27 dan ini adalah pemilihan pintar ya. Terlihat refresh rate-nya bekerja secara otomatis, menyesuaikan apa saja aplikasi yang sedang kita buka ya. Jadi tanpa mengatur mau 120 Hz ataupun 60 Hz. Dan bisa dilihat nih adalah opsi dari pemilihan yang pintar ya, yang digerakkan oleh AI-nya atau komputerisasi dari Vivo V27. Di sini terlihat FPS-nya kadang turun dan kadang naik. Dan ini adalah mode yang 60 Hz-nya ya. Terlihat nih berada di 60 Hz dan kadang turun dan kadang turun, kadang naik, kadang turun ya. Namanya juga. Jadi nggak itu sih, nggak melaju dengan optimal. Jadi ya gitulah. Di sini juga ada mode 120 Hz-nya dan ini kita lihat kadang naik dan kadang juga turun ya guys. Terlihat wah kadang drop parah banget tuh. Ya saat sama kayak si itu sih mode pengalihan pintar seperti tadi yang kita uji pertama. Dan ini bisa naik dan bisa turun jadi nggak stabil ya di 120 Hz. Yang mana mending kita menggunakan mode pengalihan pintar. Oke, mari kita tes dari speaker Vivo V27 yang kebetulan hanya bertipe single ya di bagian bawah. Berikut suaranya. Lanjut ke layarnya, Vivo V27 ini dibekali dengan layar bertipe AMOLED yang sudah mendukung 1 billion colors, 120 Hz, HDR10 Plus dengan ukuran 6,78 inch, 90,4% screen to body ratio dengan resolusi 1080 kali 2400 pixel dengan rasio 20:9 dengan kerapatan 388 ppi.
Untuk kamera depannya, Vivo V27 dibekali dengan 50 megapiksel dengan bukaan f.5 wide ya, yang dilengkapi dengan autofocus dan juga gyro AIS atau Electronic Image Stabilization. Oke, lanjut ke software kamera depannya. Di sini terdapat mode malam yang kita bisa aktifkan juga flashnya yang mengandalkan layarnya ya. Di sini nggak ada flash dari cahaya manual, jadi menggunakan layar. Dan di sini juga ada efek-efeknya yang kita bisa atur ya. Di sini ada mode kecantikan. Di sini juga ada mode potret yang kita bisa atur dari berapa blurnya. Di sini f16 sampai f095. Di sini juga ada mode yang lainnya. Di sini juga kita bisa pilih ya. Kita mau kayak gimana, kita sesuaikan saja ya. Yang memiliki banyak fitur banget nih Vivo V27. Di sini juga ada dari efek-efeknya banyak banget nih. Ada yang lain-lainnya ya kita bisa sesuaikan saja apa saja yang kita inginkan dan apa saja yang kita butuhkan saat ingin memotret dan di sini juga ada mode fotonya. Mode fotonya juga ada efek-efeknya atau filter ya banyak sekali nih Vivo V27. Di sini ada mode videonya yang kita bisa aktifkan AI-nya atau tidak. Di sini juga kita bisa mengatur dari tingkatan blurnya dari f16 sampai f1.0 ya nih perekaman video juga bisa blur-blur juga. Di sini ada efek-efeknya, kita sesuaikan saja. Fiturnya banyak banget ini. Banyak banget di Vivo V27. Di sini perekamannya terkecil 720p sampai 30 fps dan terbesar adalah 4K 30 fps yang kita bisa aktifkan stabilisasi wajahnya di 720p 30 fps dan 1080p 30 fps dan di sini juga ada mode film vlog ya. Untuk kamera belakangnya Vivo V27 dibekali dengan triple kamera 50 megapiksel dengan bukaan f1.9 wide dengan OIS 8 megapiksel dengan bukaan f2.2, 16 mm dengan ultra wide, 2 megapiksel dengan bukaan f2.4 makro ya, dan memiliki flash berbentuk bulat yang bisa dinamakan Aura Light ya. Oke, kita lanjut dari softwarenya dan di sini ada mode malam yang kita bisa aktifkan deteksi tripod di kamera belakangnya ya. Di sini mode malamnya ada lensa 0,6, di sini juga ada dari gayanya atau efek-efeknya yang kita bisa sesuaikan. Di sini ada lensa satu kali dan ada efek-efeknya juga. Di sini 2 kali sampai 10 kali ya guys dari zoomnya. Di sini juga ada mode potret yang kita bisa aktifkan 1 kali dan 2 kali saja dan ini hanya mentok segitu saja. Dan di sini juga ada tingkatan blurnya yang kita bisa sesuaikan saja yang kita inginkan ya. Jadi mau kayak gimana? Dan di sini juga ada fitur-fitur lainnya, ada postur, ada kecantikan untuk foto di kamera belakangnya. Banyak banget ini guys mode-modenya sampai pusing bahasnya gimana ya. Tapi bagus banget ini di sini juga ada mode gaya, ada mode filter yang kita bisa sesuaikan tingkatannya ya guys. Mau kayak gimana, mau parah banget atau biasa saja ya atau kuat atau enggak dan di sini filternya juga sama kita bisa sesuaikan juga. Di sini juga ada mode fotonya, di sini kita bisa aktifkan AI ataupun tidak. Di sini ada mode 0,6, di sini ada 1 kali, ada lensa 2 kali sampai 10 kali dan di sini juga ada filternya ya yang kita bisa atur dari kekuatan dari filternya di mode foto ini. Dan di sini juga ada mode HDR otomatis dan di sini ada warna alami dan di sini ada mode makro super dan kita bisa mengaktifkan HDR ataupun HDR otomatis. Di sini ada mode videonya, di sini ada lensa 1 kali dan di sini kita bisa aktifkan AI-nya jadi ada mode HDR 1 kali sampai 2 kali saja kalau untuk mode HDR, kalau biasa sampai 10 kali guys. Oke, di sini juga ada mode blurnya yang kita bisa sesuaikan sesuai keinginan kita mau parah blurnya ataupun biasa saja ya. Dan juga terdapat mode kecantikan juga dan di sini ada load film, ada filter yang kita bisa sesuaikan. Di sini perekaman terkecil 720p 30 fps dan kita bisa aktifkan mode stabilasi ultranya yang hanya bisa diaktifkan di 1080p 60 fps saja ya guys. Dan untuk di bawah itu dan di atas itu hanya kita bisa aktifkan di stabilisasi standar saja. Untuk zoomnya kita bisa atur sampai 10 kali ya guys dan di sini juga ada mode film vlog
yang kita bisa atur banyak sekali mode-modenya yang kita bisa atur sesuai keinginan kita. Dan di sini ada mode lainnya dari Vivo V27, ada resolusi tinggi, panorama, dokumen, gerak lambat, selang waktu, bulan super, pro. Dan kalau kita ingin edit, nah seperti ini kita tekan pensilnya, kita tambah-tambahkan saja. Nanti fitur-fitur lain ini akan tertambah di desktop tampilan depan dari kamera belakang Vivo V27 dan ini bisa terlihat ya dan ini tertambah ya guys dan jadi banyak banget nih. Ada mode dokumen, ada mode resolusi tinggi tertambah di desktop dari Vivo V27. Di kamera belakangnya ada gerak lambat, selang waktu, bulan super, dan bulan supernya zoom-nya ini lebih parah ya, sampai 20 kali, kalau yang lainnya sampai 10 kali doang. Dan di sini juga ada mode pro, ada olahraga, pencahayaan ganda yang kita bisa atur dan di sini ada tampilan ganda, jadi foto bisa dari kamera depan dan kamera belakang. Dan ini video ya kebetulan ya untuk tampilan gandanya, jadi banyak banget fitur-fitur dari Vivo V27 yang sedang kita bahas. Apalagi ini di kamera belakangnya guys dan ini banyak sekali ya. Dan di sini juga ada mode foto live dan kalau udah itu mode lainnya jadi nggak ada. Ini adalah hasil dari jepretan kamera depan Vivo V27 kamera depan menggunakan mode foto dan mode potret. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera depan Vivo V27 dengan penyempurnaan vokal dan stabilasi wajah. Ini adalah mentok di 1080p 30 fps saja ya untuk penyempurnaan stabilasi wajah ya. Ini saat berjalan dan ini kondisinya saat berlari. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera depan Vivo V27 1080p 60 fps dan ini stabilasi wajahnya tidak aktif. Dan ini menggunakan fitur penyempurnaan vokal dan ini kondisinya saat jalan dan bagaimana saat berlari dan ini adalah kondisinya saat berlari. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera depan Vivo V27 4K 30 fps dengan fitur penyempurnaan vokal dan ini kondisinya saat jalan dan stabilasi wajahnya nggak aktif dan bagaimana saat berlari dan ini berikut ini saat berlari. Berikut ini adalah jepretan dari kamera depan Vivo V27 di malam hari menggunakan mode malam dan mode potret. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera depan Vivo V27 dengan penyempurnaan vokal dan video malam yang hanya mentok di 1080p 30 fps dan ini kondisinya saat jalan. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera depan Vivo V27 dengan penyempurnaan vokal dan stabil wajah yang hanya mentok di 1080p 30 fps dan ini kondisinya saat jalan ya di malam hari. Berikut ini ada contoh rekaman dari kamera depan Vivo V27 1080p 60 fps dengan penyempurnaan vokal ya dan ini video stabilnya nggak aktif di 1080p 60 fps dan ini kondisinya saat berjalan. Berikut ini ada contoh rekaman dari kamera depan Vivo V27 dengan penyempurnaan vokal 4K 30 fps dan ini stabil wajah juga nggak aktif. Ini kondisinya saat jalan di malam hari. Bagaimana kestabilannya silahkan dinilai sendiri. Ini adalah jepretan dari kamera belakang Vivo V27 menggunakan mode autonya atau mode foto di lensa 0,6 satu kali dan dua kalinya. Bagaimana menurut Anda? Menurut saya untuk ukuran HP lumayan ya. Saya dapatkan 5,2 jutaan karena dapat potongan terbilang ini sih cukup bagus ya. Gambarnya tajam, lebar, dan ini luas ya dan awannya terlihat biru dan ini cakep banget untuk diposting di media sosial ini tanpa edit pun jadi guys langsung saya upload dan saya orangnya sih nggak mau ribet sih edit jadi menggunakan foto saja tanpa edit-editan dan ini bagus banget guys fotonya menurut saya. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera belakang Vivo V27 1080p 60 fps kamera belakang
Ini menggunakan fitur penyempurnaan vokal ya. Ini stabilasinya ultra yang hanya mentok di 1080p 60 fps dan ini kondisinya saat berjalan. Dan bagaimana kondisinya saat berlari dan begini saat berlari. Berikut ini ada contoh rekaman dari kamera belakang Vivo V27 4K 30 fps. Ini lensa satu kali, ini stabilasinya standar dan ini menggunakan fitur penyempurnaan vokal ya. Ini kondisinya saat berjalan dan bagaimana saat berlari dan ini adalah kondisinya saat berlari. Nah, ini adalah jepretan dari kamera malam Vivo V27 menggunakan kamera belakangnya, menggunakan mode malam, lensa 0,6, satu kali dan dua kalinya. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera belakang Vivo V27 mode malam ya videonya. Ini hanya lensa satu kali, ini menggunakan penyempurnaan vokal, stabilasi standar yang hanya mentok. Ini 1080p 30 fps karena ini menggunakan video mode malamnya. Dan bagaimana saat berlari? Berikut ini saat kondisinya saat berlari. Berikut ini ada contoh rekaman dari kamera belakang Vivo V27 1080p 60 fps menggunakan stabilasi ultra. Ini bukan mode malam ya. Dan ini lensa satu kali dengan penyempurnaan vokal juga. Ini saat jalan, bagaimana saat berlari? Berikut ini kondisinya saat berlari. Ini adalah contoh rekaman dari kamera belakang Vivo V27 4K 30 fps dengan stabilisasi standar dan penyempurnaan vokal saat jalan. Nih kondisinya di malam hari. Dan bagaimana saat berlari? Berikut ini kondisinya saat berlari 4K 30 fps. Berikut ini adalah skor Antutu yang saya dapatkan dalam pengujian Vivo V27 sebesar 600.000, 10.000, 2.261 poin ya. Oke, mari kita tes gamenya. Pertama, di sini juga ada modenya. Kita menggunakan mode hemat baterai juga bisa. Di sini ada mode seimbang juga dan di sini juga ada mode boost. Saya kalau menyarankan Anda untuk bermain game bisa menggunakan mode seimbang dan mode boost. Saya sih sukanya mode boost biar gamenya lancar dan juga kita menggunakan mode e-sport ya. Di sini ada mode-mode lainnya, ada getaran game 4D yang kita bisa atur secara otomatis ataupun manual ya, yang kita bisa sesuaikan saja ya keinginan kita. Mau tombol tambahkan atau tombol tembakan ya seterah sih. Di sini juga ada mode-mode lainnya, banyak sekali di mode dari game Vivo V27 ini. Dan untuk game PUBG yang kita dapatkan perolehan untuk grafik smooth, ekstrim, dan untuk grafik HDR dan frame rate-nya ultra ya. Oke, mari kita lanjut tes gamenya saja ya guys di Vivo V27 dan kebetulan sudah mendukung fitur gyroscope. Dan ini gyroscope-nya terbilang ya lancar lah guys ya. Ini ya smooth banget. Tapi kalau ya ada patah-patah sedikit ya nggak masalah sih ini ya tergantung frame rate-nya kan kita aturnya frame rate-nya tinggi. Kalau saya menyarankan Anda mengaturnya smooth dan frame rate-nya ekstrim ya guys dan biar lancar dan baterainya lebih irit ya. Dan jangan lupa mengaktifkan mode performanya dari game biar lebih lancar. Oke, ini terlihat ya nggak mulus-mulus amat sih terlihat. Dan ini kita lanjut ke game kedua yaitu adalah game Honkai Impact. Rekomendasinya adalah videonya yang ketiga tapi saya settingnya yang keempat. Di sini terlihat ini tersendat ya guys jadi nggak smooth. Dan ini kalau main game ya terlihat lancar ya. Tapi saya tidak menyarankan untuk setting yang ke level 4 ya. Yang direkomendasikan saja ya guys kalau untuk bermain game lama, tapi ini sayangnya kita bermain di suhu ruangan biasa tanpa AC ya, tanpa cooler juga dan untuk Anda untuk game berat kayak gini disarankan menggunakan cooler biar HP-nya berjalan secara maksimal ya guys. Ya, keademan HP itu juga mempengaruhi dari kestabilan, frame rate, dan lain-lainnya dari HP ini ya guys, karena terbatas. Dan lanjut ke game selanjutnya adalah game Genshin Impact. Di sini grafik defaultnya adalah rendah, tapi kita atur yang paling tinggi dan tertulis
terlalu berat dan FPS-nya 60 guys. Mari kita siksa Vivo V27 ini. Menggunakan MediaTek ya, 7200 dan di sini, sendat-sendat pertama nih, kita geser-geser masih sendat-sendat, lama-lama semut ya, kemungkinan lagi throttle ya, atau lagi pemanasan dulu. Dan ini lancar langsung ya guys. Mungkin bisa drop lagi ya kalau HP-nya sudah terlalu panas. Oke, mari kita bertempur, di sini, nggak ada masalah sih, di sini game berjalan lancar dan itu ada frame rate patah ya, karena kita atur yang tertinggi. Saya sarankan sih by default aja dan main gamenya pakai cooler ya guys. Dan ini adalah konsumsi baterai dari Vivo V27. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komentar di bawah. Vivo V27 ini menurut saya layak untuk Anda yang tidak terlalu pro dalam bermain game. Jadi seimbang ya, bisa menggunakan foto dan lain-lainnya. Thanks for watching and see you next time.